Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gua Giovanni Suhendi. Nah, di video kali ini gua akan tunjukin semua sistem filtrasi yang ada di akuarium galeri ini. Semua sistem filtrasi yang gua buat atau yang gua install itu semua nanti tinggal buka tutup keran. Dan itu akan sangat menghemat waktu dan tenaga kita. Mau tahu kayak gimana? Simak videonya. Oke, yang pertama mau kita bahas dari paling kiri dulu. Nah, ini gua ada dua jalur air keluar dari akuarium ke filter. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini sebenarnya udah gua bahas di video sebelumnya. Jadi sedikit aja ya gua bahas. Stop keran ini gunanya saat gua mau ganti air, gua tinggal buka stop keran ini dan akuarium gua akan terkuras sampai di batas ketinggian itu, guys. Nah, jadi gue bisa melakukan ganti air atau water change. Gue tinggal buka stop keran ini. Nanti gue tunjukin di akhir video gimana semuanya ya. Oke. Kemudian di video sebelumnya gue juga udah pernah bilang menggunakan kaos kaki untuk mechanical filtration. Ini kalau gue buka, nah, kalian bisa lihat. Nah tuh, ini buat nyaring kotoran di sini. Sementara gue pakein kaos kaki, kalian bisa lihat nih, tuh kotor kan. Nah, ini gue pakein kabel T sekedar buat nyangkut doang dia di sini. Nah, tuh guys ya. Yang ini juga tuh. Tuh, kalian bisa lihat tuh kotorannya disaring, tapi partikel yang medium. Untuk partikel yang halus, gue harus pakai filter floss. Baru air akuarium gue ini bisa jernih. Nah, salah satunya itu. Nah, ini air coklat begini, kuning karena tanin ya. Jadi kayu di sini dia mengeluarkan tanin dan tanin itu ngebuat air kekuningan atau kecoklatan seperti ini. Ini karena suara airnya berisik, jadi sekalian gue tunjukin cara masang kaos kakinya nih. Cuma begini doang, guys. Tuh. Tuh. Ini pakai kabel T kan. Soalnya berisik banget suara airnya, gue nggak suka suara air berisik. Ini pakai satu tangan aja bisa sih. Bentar ya. Tuh guys. Udah selesai masang kaos kakinya begitu doang. Nggak perlu pakai penjepit, pakai apa, pakai kabel T aja di begini ya. Oke, berikutnya yang mau gue bahas adalah yang mana dulu ya. Oke, ini auto drip guys. Auto drip udah gue setting juga. Jadi ini sumber air masuknya. Nah, ini di seluruh akuarium udah ada. Tuh lihat tuh, udah ada ya. Udah ada semua. Cuma karena akuariumnya masih kosong, jadi belum gue ituin. Nah, sumber air masuk gue ini gue sambung pakai pipa nih. Nah, ke bawah. Nah, kalau untuk sumber air masuk ini emang gue sengajain melintang di atas pintu sih. Nah, ini sumber air masuknya nih. Tuh, ini sumber air masuknya. Kemudian ini untuk sumber air keluar. Ya, jalur air keluar. Nah, untuk settingan auto drip ini, nah, kalian mau air itu netes kayak begini guys, tuh ngedrip. Oh ya, ini kalian bisa cari di toko-toko material, semestinya ada. Ini untuk sambungan selang aja, untuk sambungan selang. Nanti gunanya gue jelasin. Untuk settingan ini nanti gue jelasin ya. Terus yang di bawah-bawah pipa-pipa ini seperti yang udah pernah gue jelasin di video nomor 2 kalau nggak salah kegunaannya. Dan nih jalur-jalurnya udah disetting semuanya tuh guys. Ya, semua udah disetting. Nanti gue tunjukin sistem kerjanya. Jadi untuk auto drip kalian kan perlu dua sumber air masuk. Ini sumber air masuk gua, dia masuk ke dalam filter. Sebenarnya bisa masuk ke dalam filter atau akuarium, terserah. Cuma gua taruh di dalam filter biar di akuarium gua ini nggak ada selang-selang yang melintang.
Kalau yang di bawah, seperti yang gue pernah bilang, ini nanti akan gue tutup pakai HPL. Nah, jadi nggak kelihatan berantakan di bawahnya. Yang kelihatan hanya akuariumnya aja guys, gitu. Ya, jadi makanya ini dibilang berantakan, nggak berantakan juga sih ya. Oke, ini sumber air masuk. Ya, ini sumber air masuknya tuh, netes 24 jam nonstop. Nah, ini untuk jalur air keluarnya. Nanti begitu air nyampe di atas sini, dia akan masuk ke sini. Kalian bisa lihat, nah, masuk ke sini. Nah, ini kan pipanya yang ini nih, pipanya yang ini, kemudian keluar guys, tuh keluar. Nah, tuh ya. Nah, ketemu di sana. Jadi disitulah jalur air keluarnya. Oke, itu untuk settingan auto drip. Semuanya sama. Tuh kalian bisa lihat ya. Nah, untuk setting auto drip itu ada 3 hal yang harus kalian pertimbangkan ya. Yang pertama, ketika mati lampu, berapa volume air yang akan turun ya? Berapa volume air yang akan turun? Kemudian yang kedua, jarak atas ini untuk safety, kalian juga harus hitung berapa saat mati lampu volume air yang ngeluber, jangan sampai dia ngeluber ke atas ini. Oke. Dan yang ketiga, perhitungan yang harus kalian ketahui, ketika mati lampu terus mati lampunya lama, jadi kan air akan meluber nih, air akan meluber semua ke sini, dan air luberannya akan masuk ke lubang itu kan, masuk ke lubang itu dan keluar. Nah, begitu lampu nyala lagi, air ini akan nyedot ya kan, akan sedot oleh pompa kembali ke akuarium kan. Nah, kalian juga harus menghitung volume air di chamber air bersih, jangan sampai tekor pompanya. Nah, itulah makanya di awal gua ngebuat ruangan akuarium galeri ini, gue bilang kenapa filter SAM gua ini desainnya emang agak besar, dan yang paling penting itu adalah ketinggiannya. Karena gua nggak mau saat pompa nyala lagi airnya itu nggak cukup dan akhirnya pompa tekor. Itu harus diperhitungkan. Nah, pipa ini nggak gua lem, nggak gua apa-apain ya. Jadi kalian mau ngatur ketinggiannya, hitungannya, eksperimennya gampang. Ini contoh yang belum diapa-apain. Ini tinggal ditanam begini aja tuh guys, tuh ya. Ini ketinggian air yang akan meluber di SAM kalian. Karena kalau pakai SAM, selama perhitungan turnover pipa dan pompa kalian itu udah sesuai, mau berapapun banyak air yang kalian masukin, misalnya kalian masukin dari atas ya, itu ya air nanti ngelubernya di bawah, ini yang akan nampung gitu guys. Jadi nanti gua tunjukin ya sebentar lagi gimana sistem ini bekerja. Oke, berikutnya ini mengenai pompa. Pompa juga udah gua jelasin di video sebelumnya bagaimana menghitung turnover pompa dan apa-apa aja yang harus kalian pertimbangkan ketika memilih pompa. Nah, ini gue pakai Union. Alasannya, kalau suatu hari gue harus mengganti pompa, gue tinggal buka Union ini dan gue bisa copot pompanya. Soalnya kalau enggak kan ribet ya nyopot pompa, apalagi ini udah gue matiin ke atas gitu guys. Jadi misalnya gue suatu hari mau ganti pompa, tinggal buka ini, gue cabut, ganti pompa, pasang lagi, udah selesai. Nah, stop keran ini sebenarnya penting nggak penting sih, tapi gue pasang aja, jaga-jaga waktu itu. Kalau suatu hal gue perlu mengecilkan debit air, ya semestinya sih nggak perlu ya, gue bisa atur di sini. Nah, itu aja sebenarnya buat jaga-jaga, dan kebetulan gue waktu itu ada stok keran lebih, jadi ya gue pasang aja sih. Oke, jadi secara keseluruhan sistem filtrasinya seperti itu. Nah, di bagian sini, ini bagian ujung ini gue pakein stop keran karena rencana gue kan di bagian sini itu kan nanti akan ada akuarium.
akuarium satu lagi yang panjangnya 2 meter 40 atau 2 meter 35. Jadi jalur pemipaannya bisa tinggal langsung gua sambungin di sini tanpa harus bongkar-bongkar tuh ya. Jadi gua tinggal bisa lanjutin pemipaannya ke sini gitu guys. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, itulah proses ganti air dengan sistem ini. Jadi kalian saat nguras bisa kalian tinggal, saat ngisi bisa kalian tinggal, saat airnya udah penuh, nanti dia ngeluber sendiri ke sini. Nah, ini tinggal gua matiin dulu. Oke, tunggu. Nah, nih udah gua matiin. Selang bisa gua angkat. Nah, tuh kan udah mati ya. Terus bagian ini tinggal gue copot. Sebentar, susah nih kalau satu tangan. Oke, bagian ini udah gue copot. Habis itu selangnya tinggal kita rapihin kembali ke dalam kotak atau kemanapun kalian simpan. Nah, jadi proses ganti airnya nggak ada basa-basa guys. Nah, ini tinggal gue nyalain lagi sedikit. Tinggal gue atur nanti dripnya biar dia netes. Tinggal diatur di keran ini. Nah, oke. Kemudian ini semua udah, tinggal nyalain pompa. Oke, kita nyalain pompa. Udah selesai. Inilah proses water change atau ganti air dengan sistem seperti ini guys. Tuh, ya. Jadi sangat simple. Dapat menghemat waktu kalian. Kalian nggak perlu nunggu-nunggu. Kalian tinggal buka tutup keran. Kalian bisa tinggalin. Kalian bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa harus mantengin nunggu air. Ngisi dan menguras air. Nah tuh, ini kan udah agak lebih jernih. Tuh kalian bisa lihat itu filter intake-nya. Dan di atas ini untuk surface skimmernya. Ini output untuk air keluarnya dari sini. Nah seperti itu guys. Nah ini udah lebih bersih ya dibanding tadi. Oke, jadi udah lihat ya gimana semua sistem ini bekerja. Itu tinggal buka tutup keran. Jadi pas ganti air nggak usah nungguin, pas ngisi air nggak usah nungguin, pas saat bersihin bio chamber nggak usah becek-becek, nggak usah ribet-ribet, semua tinggal buka tutup keran. Nggak ada yang, ya kalian bisa lihat lah, nggak ada becek-becek sama sekali, semua udah terintegrasi. Jadi tinggal sangat simple. Nah,
Jadi ini kan karena ini hobi gua, bukan kerjaan gua. Nggak mungkin dong gua tiap hari gantiin air satu persatu segala macam. Makanya gua memikirkan sebuah sistem, dan inilah sistem yang gua terapkan di akuarium galeri gua. Jadi paling yang buat sedikit ribet ya, tanda kutip sedikit ribet, paling ganti mechanical medianya. Cuma berapa ribet sih ganti busa doang, itu pun juga seminggu sekali. Jadi ya sisanya gue hanya menikmati semua yang ada di sini tanpa harus ribet-ribet. Karena total gue punya di akuarium galeri ini ada 4, nanti ada satu lagi berarti 5. Di akuarium room gue yang lama gue punya 5 akuarium yang gede-gede ditambah 1 mega tank. Total gue punya 11 akuarium ya, tanda kutip. Jadi ya nggak mungkin kerjaan gue tiap hari ngurusin itu kan. Makanya dengan membuat sistem seperti ini gue bisa lebih menikmati hobi gue tanpa harus sibuk ganti air, sibuk ini, sibuk itu, nggak usah. Semua udah ada sistemnya gitu. Moga-moga sekali lagi video ini dapat bermanfaat. Jadi bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Dan bagi kawan-kawan yang lain, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Oke, see you guys in my next video. Bye-bye.